Aduh. Adem gak? Adem gak? Punya anak mondok nang pesantren, ilmune pinter, ngajine bener, sholatnya gak ketinggalan, rasane adem banget nang omah gelem tadarus Quran. Betul? Betul. Ini yang lagi digarap oleh jamaah Al-Hidayah, membentuk ibu rumah tangga yang solihah dan membentuk anak-anak yang mau mondok di pesantren. Bu, adek dicepet mawit randu, ya pura-pura cengok. Badan betul pulpen badan. Buatan betul buku tapi betul pulpen. Kunti pulpennya. Dalam kejagoan. Pulpennya kejagoan. Nah, pikiran saya nggak nyanda. Yang nggak bawa buku pulpen nggak masalah. Saya nggak ada niatan mucal tapi niat kita eling-elingan. Ngatur ya Bu? Jam. Telung jam. Munggahe jam 3 berarti mudune jam 6. Ngajine telung jam. Ngundang apa ngontrak? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Saya heran sama Bupati Kabupaten Lampung Tengah. Ado-ado sekang kota nganti tekan kene gelem pengajian karo ibu-ibu Al-Hidayah. Jebule Pak Bupati paham, wong pinter karo wong cerdas niku beda. Tak ulang. Wong pinter sama wong cerdas niku beda. Pinter niku karena dibentuk, pinter itu karena dilatih, tapi cerdas niku karena keadaan, cerdas niku karena kondisional. Wong nek tesi urip nembe saged mikir pinter, tapi kalau orang udah mati baru bisa nembe mikir cerdas. Bukti nyata, petakon karo sing isih urip. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih ambekan? Urip berarti. Kula takon. Secara logika awam mawon, kula dibantu. Bu, antara ban bekas karo emas sekarung, luwih larang emas sekarung apa ban bekas? Nah, jawabannya wong pinter. Ban bekas karo emas sekarung tentu esik luwih larang emas sekarung. Betul? Tak ulang, pokoknya paham sebelah kiri. Assalamualaikum. Pinter karo cerdas niku beda. Pinter niku dilatih, cerdas niku karena keadaan. Wong nek tesi urip nembe saged mikir pinter, tapi nek wong wis mati nembe saged mikir cerdas. Antara ban bekas karo emas sekarung, luwih larang ban bekas napa emas sekarung? Jelas jawabannya emas sekarung. Iya dong. Boten baca buku tapi baca pulpen. Kunti pulpennya. Dalam kejagoan. Pulpennya kejagoan. Nah, pikiran saya nggak nyanda. Yang nggak bawa buku pulpen nggak masalah. Saya nggak ada niatan mucal tapi niat kita eling-elingan. Ngaten nggih Bu? 3 doa yang mustajabah menurut Kanjeng Nabi. Pertama, walidi, doanya orang tua terhadap anak. Inilah
banyakin baca sholawat, banyak zikir. Khawatirnya Bu, namanya seorang ibu doanya mustajabah, doanya bapak niku karomah. Kenapa? Karena sorga di bawah telapak kaki ibu, tapi barokahnya anak niku teng telapak tangannya bapak. Biasa nih, wong lanang Kalirejo, ireng-ireng ape. Langkah sing mloes babar blas. Maaf, ini bukan body shaming. Tadi saya diceritani sama Ibu Bupati. Dulu Pak Bupati sebelum sukses begini. Nabi Muhammad. Ada enggak? Ada enggak? Punya anak mondok nang pesantren, ngilmune pinter, ngajine bener, sholatnya enggak ketinggalan, rasane adem banget nang omah gelem tadarus Quran. Betul? Betul. Ini yang lagi digarap oleh jamaah Al-Hidayah, membentuk ibu rumah tangga yang solihah dan membentuk anak-anak yang mau mondok di pesantren, Bu. 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 Soalnya bocah ngaji sama nggak ngaji loh beda. Bocah kok ngaji, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan di alam dunia. Lihat anak sehat aja rasanya seneng. Betul? Lebih-lebih sholatnya nggak ketinggalan, di rumah tadarus Quran bangganya luar biasa. Leres. Tapi bocah nggak ngaji, maaf non sewu, boro-boro tahu yang namanya birrul walidaini. Anak kalau nggak ngaji nggak bisa bekti sama orang tua. Gimana bekti sama orang tua? Bocah orang ngaji, wudu nggak tahu ilmunya, sholat nggak tahu tata caranya. Sampai-sampai kalau bocah nggak ngaji, maaf, nguyuh orang ngerti ilmu nih. Mending nguyuh karo ngadeg dicepet mawit randu. Ya pura-pura cewek udah pada fitnah tok. Semua dan mending bapak tabik nolak kadang kerap diselentiki. Tapi bocah kalau ngaji kudu ngerti tata carane, apalagi pulang dari pondok pesantren, biasa sholat jamaah di masjid, habis sholat zuhur pulang ke rumah buka pintu, assalamualaikum Bapak. Oh